eh, malam ini tolong Bapak Ibu mute mic-nya sampai nanti diberi kesempatan oleh Bapak narasumber. Jika diberi kesempatan untuk membuka mic-nya ya Bapak Ibu nanti membuka. Tapi selama pelaksanaan pemaparan Bapak Ibu bisa memute supaya jalannya kegiatan ini berjalan lancar. Terus Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa resen atau angkat tangan sehingga nanti mic-nya bisa dibuka oleh panitia. Tapi insya Allah kita hari ini akan bersenang-senang ria ya Pak ya. Berbahagia-bahagia ria. Jadi nanti akan dikawal dan dibuat happy oleh Bapak Adi Waluyo. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya untuk supaya saya sudah semangat ini, waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Adi Waluyo. Monggo Bapak Adi Waluyo, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Sohib ya panggilannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih pengennya dengar suara dulu nih dari semuanya. Mungkinkah kita unmute dulu semuanya, Bapak Ibu, karena ada kerinduan yang sangat mendalam buat dan saya buat rekan-rekan ini khususnya. Ini sesi saya kedua untuk pertemuan dengan rekan-rekan ini. Kalau boleh izin teman-teman yang pernah ketemu dengan saya maupun yang belum, silakan. Saya mau dengar dulu suaranya. Kalau boleh juga teman-teman saya minta izin agar bisa menghidupkan kameranya, agar saya bisa melihat, bisa bertatap muka walaupun kita jarak terpisah. Hey, makasih Umi. Iya. Bergaya kalau ya. Ya, kalau memang Anda kata berkenan, walaupun kita tahu salah satu kendala dari PJJ atau online learning adalah ini apa namanya gangguan sinyal dan segala macam. Tapi saya ingin melihat dulu soalnya sebelum saya mulai terlalu jauh, gitu kan. Apalagi materinya adalah ice breaking. Jadi saya harus tahu bahwa yang saya lihat di depan ini cair semuanya gitu loh kan. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, iya seperti itu benar Umi. Oke, saya sambil menunggu semuanya. Terima kasih. Masih belum malu kayaknya Mas Adi. Ayo Bapak Ibu nyalakan kameranya semua. Mas Adi, aja Bapak Ibu semua. Yang belum pakai kerudung silahkan pakai kerudung. Main bersama. Masih malu-malu kayaknya Mas Adi ya. Iya, benar nih. Malam ini ingin sekali, artinya biar bertemu muka seperti ini, karena jarang-jarang. Karena PJJ itu sebenarnya adalah tidak hanya harus kita apa namanya off cam gitu ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ketika ketemu dengan siswanya off cam gitu loh kan. Kemudian kita nggak tahu apakah ada keresahan atau kegalauan yang kita tidak bisa yang kita tidak bisa tangkap kalau misalnya kita tidak terlihat. Justru malam ini walaupun situasi di Indonesia masih pandemi seperti ini, ada beberapa daerah yang juga masih mengalami bencana. Mas harapannya kayak di kelas ya, ketika kita muridnya malu-malu nih nyalain kamera, ternyata Bapak Ibunya juga sama nih malu-malu nyalain kamera. Iya betul. Nah Pak De Puspa lagi makan di sana yo. Nggak apa-apa, yang lagi ngunyah pun nggak apa-apa. Bapak Ibu silahkan dinyalakan kameranya. Kita mau berseru-seru ya. Mas Adi pengen lihat wajah Bapak Ibu nih. Gimana rasanya wajahnya? Iya, Pak Abdurrahman apa kabar? Nah, kalau gini kan saya bisa lihat gitu. Walaupun jauh kita terpisah, tetap fit ya. Terus kemudian Ibu Ana Lucia apa kabar? Nah, ya, itu tuh bisa menyapa. Ibu Dewi Istiqomah gimana kabarnya? Bu Susanti, Ibu Sri Handayani, Ibu masih kecil ada itu di sana ya. Itu. Oke, baik. Sambil menunggu rekan-rekan yang masih membuka kameranya, semoga semuanya bisa ikut terlibat saat ini. Biarkan nanti jadi bagian pembelajaran semuanya. Pak Usman, makasih sudah hidup kameranya. Oke, saya akan menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya buat rekan-rekan dari Dahsyat Sadar Igi ya. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena Indonesia tidak akan ada artinya tanpa rekan-rekan semuanya, dan rekan-rekan adalah salah satu garda depan yang juga menjadikan saya seperti ini, karena saya selalu bilang bahwa saya punya keterikatan atau selalu menantang buat saya ketika dipanggil untuk bisa bersharing terhadap rekan-rekan ini, karena buat saya apa yang membuat saya seperti ini saat ini adalah rekan-rekan guru. Jadi terima kasih khususnya buat Umi yang sudah mengundang kembali saya di sini.
Oke, semuanya saya mau sapa. Halo. Halo, hai. Hai. Oke, kalau halo jawabannya hai ya. Kita gerakannya gini ya. Kalau halo gerakannya begini ya. Ya. Halo begini. Kalau hai itu gerakannya adalah tangannya. Ya. Jaim ya. Kenapa? Nggak boleh jaim ya. Nggak boleh jaim, nggak boleh jaim. Ya. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu jaim, nanti siswanya pun akan jaim ya. Siswa-siswi akan jaim. Jaim, dia cuma diem aja, nggak gerak-gerak Pak Bahar. Kalau Pak Bahar itu diesel, jadi agak panasnya belakangan. Gitu, oke. Kalau saya bilang halo, halo gerakannya seperti ini ya. Halo adalah gerakannya seperti ini, seperti nelpon. Gerakannya kiri kanan ya. Halo, gerakannya gini. Halo, iya. Kemudian jawabannya lah, hai. Iya, kalau halo jawabannya hai, kalau hai jawabannya halo. Oke. Siap ya semua, jangan lupa senyum. Ya, jangan lupa senyum. Wajib pertama kali adalah senyum, Bapak Ibu. Karena apa? Amir mungkin senyum. Enggak, senyum dulu. Oke. Pak Puspo nggak apa-apa, tapi jangan sampai keselak Pak Puspo ya. Oke, semuanya halo. Oke, di unmute saja. Hai. Oke, khusus ladies, buat yang ladies ya, saya mau dengar para ibu guru yang se-Indonesia yang hadir. Di sini kalau nggak salah yang hadir 200 orang ya, tapi baru tercatat 50, 60 gini ya, nggak apa-apa. Oke, buat para ibu guru dulu semuanya. Halo, halo, hai. Oke, lagi ibu gurunya ya lagi. Halo, halo, hai. Sekarang para bapak guru, jangan mau kalah bapak guru. Bapak guru jangan mau kalah ya, siap. Bapak guru siap. Oke, semuanya. Halo, halo, hai, hai, halo, hai, halo, hai. Halo, hai. Halo, hai, 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 halo. Oke, semuanya siapa yang malam ini? Teman-teman, halo, halo, hai. Halo, Hai, halo. hai, hai, halo. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ya, terima kasih rekan-rekan ya buat sambutan awalnya yang sudah mau tersenyum. Ini penting sekali dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kenapa saya minta teman-teman untuk membuka kameranya? Ini salah satu, walaupun kita nanti bisa off-cam kembali, tapi paling tidak ini, ketika mengawali pertemuan, harapannya adalah tadi, ada pesan yang dapat ditangkap. Pesan pertama adalah semangat, yang kedua pesan positif bahwa Bapak Ibu penuh dengan energi positif yang mau disampaikan kepada siswa, sehingga siswa bisa ikut berinteraksi gitu ya. Walaupun memang effort ya, artinya memang ada apa namanya ada ibu bapak harus bermain peran gitu ya. Dan itu aku senyum. Ayo, mana senyumnya? Senyumnya, nah itu, iya. Senyumnya, berarti itu senyum dan menyeringai ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah semangat dulu semuanya. Baik, kita akan mulai. Baik, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Waluyo, bisa dikenal aja atau Waluyo. Saya ada keseruan belajar sampai saat ini. Dan apa yang bisa saya lakukan malam ini adalah sharing terkait mengenai ice breaking lagi. Kemarin Ibu Umi sempat kontak saya, Mas Adi, ada materi yang bisa sampaikan. Saya materi lainnya lebih pada leadership, manajemen skill dan lain-lainnya. Tapi apa namanya? Matikan dulu semua ya, sebentar. Iya, boleh. Dulu semua ya. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Ya, biasanya saya diminta kalau untuk rekan-rekan guru lebih kepada mungkin teknik fasilitasi atau ice breaking seperti ini, dan saya lebih kepada manajemen skill, leadership skills atau soft skills yang lainnya yang biasa saya sampaikan. Tapi nggak apa-apa, malam ini karena PJJ masih menjadi tantangan dan saya masih merasakan. Jadi apa yang saya sampaikan adalah karena saya juga berdasarkan saya sebagai ayah yang juga ikut merasakan anak-anak saya proses PJJ yang dilakukan, dan saya tahu sekali tantangan beratnya para bapak ibu ketika melakukan proses PJJ ini sendiri. Belum lagi rutinitas yang ada ditambah dengan PJJ-nya sendiri. Tapi dan kita juga belum tahu sampai kapan ini berakhir. Kita berharap pandemi ini segera berakhir. Tapi apapun yang terjadi kita harus tetap mempersiapkan diri karena banyak hal yang perlu di-sharing. Oke. Kalau di sini saya bertanya, bisa teman-teman yang nggak open cam juga nggak apa-apa, apakah boleh ketik di chat box yang pernah ketemu dengan saya, berikan chat tanda chat dengan huruf 1,
yang belum pernah ketemu dengan saya, ketik di chat box dengan tanda huruf 2. Oke, silakan. Saya mau tahu. Silakan. 1. Oh, Umi langsung 1. Oke, 2. Ibu Irmawati. Halo, Pak Rahmat, Pak Yuliantoro, Pak Puspo, Pak Sohib. Yang kedua berarti ya. Oke, siap. Ibu atau Bapak Andari. Oke, berarti ya banyak yang sudah. Ada Mufli El Habib. Nah, tuh kan udah ketemu. Siap. Oke. Iya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diketik dulu biar kita tahu dulu. Saya juga tahu dulu siapa saja yang belum pernah ketemu dengan saya gitu. Semoga apa malam ini pertemuannya itu bisa menjadi manfaat pastinya dan apa namanya bisa diimplementasi ke depannya ya. Seperti itu. Oh, ada Pak Musim. Ada Ibu Dewi Istiqomah ya. Kalau nggak salah dari Batam ini ya, Bu Dewi ya. Oh, saya masih ingat ya seperti itu. Iya, oke. Silakan Bapak Ibu sambil menulis. Baik, saya izin share, tapi nanti ketika share screen saya balik lagi, mungkin akan saya share, saya tutup. Karena malam ini seperti Umi bilang bahwa kita akan interaksi. Interaksinya nanti mungkin kalau saya akan ngajak Bapak Ibu bergerak, saya berharap Bapak Ibu bisa bergerak. Kalau memang kita chat lewat chat box, nanti bisa diikuti juga lewat chat box, atau nanti kita akan menggunakan fitur-fitur yang lainnya. Mas Adi, di Webex ini juga ada emoticon. Jadi kalau Mas Adi butuh emoticon misalnya, ayo Bapak Ibu tepuk tangan. Nah, itu bisa. Nah, seperti ini. Oke, siap. Baik kalau gitu. Iya, saya izin untuk ini ya, share screen dulu. Silakan Mas. Teman-teman semuanya. Pak Sof, kemana Pak Sof? Jangan ngumpet Pak Sof. Mana Mas Sokipnya? Mas Sokipnya di... Sudah terlihat kah? Sudah. Hadir, sudah ada. Sudah, oke. Karena yang menjawab baru Umi dan Pak Sohib, saya belum dengar semuanya. Teman-teman, kalau memang Anda kita melihat screen-nya, silakan berikan emot icon untuk remote reaction tanda jempolnya. Silakan. Nah, itu. Jadi kita juga membiasakan seperti itu ya. Iya. Baik yang not open cam juga silakan. Oke, baik, kita akan mulai. Ini adalah materi sharing malam ini. Amazing Virtual Icebreaker adalah buku saya yang kedua yang saya dedikasikan buat seluruh para pelaku proses pembelajaran, pelatihan maupun pertemuan yang dilakukan secara daring atau online ya. Ini muncul juga berdasarkan apa yang saya alami. Jadi ketika saya alami saya mengalami dari mulai April, saya ikut kelas, kemudian saya membuka kelas, saya melihat anak saya melihat banyak pertemuan-pertemuan yang sepertinya harus dibangun situasi yang menyenangkan gitu loh, agar proses pembelajaran, proses penyampaian informasi itu bisa menjadi lebih interaktif, bisa lebih hidup, bisa lebih tidak membosankan, bisa lebih berdampak positif terhadap si penerima pesan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah dikenalkan, saya Adi Waluyo, nama saya bisa dipanggil Adi atau Waluyo. Kemudian sertifikasi saya ada beberapa yang memang semuanya mirip BNSP dan saat ini selain profesi sebagai asesor, saya pun auditor CSE. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini akan saya cepat-cepat saja, nanti kita lebih banyak interaksi. Proses ini saya minta kita open mind, kita semua belajar bersama. Saya tidak akan menggurui Bapak Ibu semuanya karena Bapak Ibu adalah guru di sini. Jadi tidak ada yang perlu digurui, tapi lebih banyak pada sharing knowledge saja, sharing experience saja. Dan saya terima sekali masukan, Mas Adi, ini kayaknya perlu begini. Monggo, karena buku kedua ini juga terinspirasi dari teman-teman guru, gitu loh. Jadi saya justru butuh banyak masukan, saya justru butuh banyak sharing, saya justru butuh banyak inspirasi dari rekan-rekan ya. So, rekan-rekan, Bapak Ibu guru, saya minta malam ini kita semua belajar bersama. Segala hal yang terjadi selama proses akan menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri, dan pastinya harapannya kita akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Oke, nah ini yang pertama. Entah gimana caranya, entah gimana caranya, kita akan bergerak dengan virtual dance. Nah, ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu bisa, tadi kalau saya nggak boleh, karena saya nggak biasa bergerak, boleh? Oh boleh, ini adalah sebuah pilihan. Tapi saya coba di sini. Gini aja kalau nggak gerak gini jempolnya. Boleh. Agak-agak begini pun boleh. Diikuti seperti apa boleh. Oke, tapi, nah, kalau yang bisa bergerak, saya ingin bergerak. Kalau yang bisa berdiri,
kita akan berdiri. Tapi saya malam ini kita tidak usah berdiri, kita akan menggerakkan badan kiri kanan aja ya, karena sudah cukup malam dan pastinya mungkin kalau pagi harapannya Bapak Ibu tidak harus setiap hari ya. Ingat, ice breaking seperti ini tidak harus setiap hari, tapi ada momentum di mana Bapak Ibu bisa bikin tematik. Besok saya ingin mengajak siswa-siswa ketemu untuk bergerak. Nah, ini bisa dilakukan. Yuk Bapak Ibu, kita akan bergerak. Silakan, saya akan sharing sedikit lagunya. Jadi ikutin gerakannya. Saya bisa terlihat dengan jelas kah? Atau saya jelas ya? Oke, baik. Saya akan hidupkan lagunya. Terdengar lagunya? Oke, siap ya? Nah, ayo goyang. Kalau bisa gerak-gerak kiri kanan seperti saya, gerak-gerak kiri kanan. Nah. Gerak dong, Mas Sof. Ayo gerak-gerak kiri kanan. Ayo gerak kiri kanan. Kiri-kiri. Siap. Ayo, yang dari NTT ada enggak nih? Yang dari Nusa Tenggara, dari Indonesia Timur, kita bergerak semuanya. Malam ini kita ramaikan sekali lagi. Yo, goyang-goyang ke kanan dan ke kiri, kiri ke kanan ke kiri. Goyang-goyang lagi seperti ini, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Asik. Ayo goyang semuanya, joget dikit. Ayo gerak, pokoknya bergerak dulu. Iya. Ayo gerak, jangan bingung. Biasanya ditanyain anaknya, kok mama gerak-gerak sih? Nah, ayo. Iya, gerak-gerak, ayo. Musiknya ada Ayo. bisa ya? Oh, yang mana? Iya, kasih jempolnya. Lagi gerak kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, jempolnya, siap. Asik, ayo gerak-gerak, siap. Ayo coba lagi, ya. Ayo gerak. Jangan jadikan batasan. Ayo gerak semua. Pak Usman, mana geraknya Pak Usman? Gerak dikit Pak Usman. Mananya kira-kira? Ayo, Ayo Bunda Dewi. ayo mana semuanya? Ayo gerak. Siap, kita berputar ya. Saya pengennya sih Bapak Ibu bisa keluar nih. Kita keluar ya, siap ya. Kita putar. Kalau bisa berputar, putar. Putar kiri. Balik lagi. Siap, geser. Keluar kamera. Yuk, geser. Sampai kamera. Sampai hilang. Jangan kelihatan di kamera. Iya. Oke, balik lagi. Siap. Sekarang kanan ya. Kanan. Putar kanan. Keluar kamera. Sampai keluar kamera. Sampai hilang. Iya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Yeay. Luar biasa. Oke, saya belum lihat semuanya bergerak, tapi yang sudah bergerak luar biasa. Saya lihat di sini banyak tepuk tangan, kayak Pak Bahar, kayak Pak aja ya. Gini. Ya, oke. Sebelum kita lanjut. Nah, Ayo Pak Usman. Teman saya ini loh sibuk sendiri. Suaranya tidak jelas. suaranya tidak jelas. Oke. Iya. Saya izin break dulu. Di tempat saya terdengar azan begitu kencangnya. Boleh break dulu Oke. ini ya? Boleh. Ya. Yang mau ambil minum karena tadi bergeraknya sedemikian rupa, silakan ambil minumnya. Saya izin dulu sebentar. Saya izin dulu. Nah, gerakannya nggak kelihatan, mungkin jaringannya jelek. Soal apa sih, Bu? Saya punya kedengeran Pak. Ya, waduh, lagunya kedengeran. Oke. Nah, tadi berapa orang yang mendengar lagunya? Silakan berikan tanda jempol. Nah, itu dulu. Dari teman-teman, saya mau tahu dulu. Berapa orang yang mendengarkan lagunya? Silakan berikan tanda jempol. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Usman. Iya, sudah ada Pak Aminuddin juga. Oke.
Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih yang sudah memberikan reaksi tadi mendengarkan lagunya. Ya, ini adalah bagian dari part of tantangan ketika kita melakukan sebuah proses virtual atau proses pertemuan secara online. Ya, satu, fitur-fitur di Zoom atau fitur-fitur di Webex mungkin tidak semuanya kompatibel. Artinya gini, sangat terpengaruh ketika kita menggunakan proses MS Teams atau menggunakan Zoom atau menggunakan Webex, itu sangat penting sekali bahwa kita bisa memahami. Saat ini saya akan mencoba berbagai macam yang bisa kita lakukan sebagai ice breaking. Nanti seperti tadi, Bapak Ibu bisa mengukur kira-kira mungkinkah saya melakukan ini? Mungkinkah saya melakukan ini? Kalau tidak mungkin, apa yang harus saya siasati? Nah, ini adalah bagian dari proses learning kita malam ini. Baik, buat rekan-rekan yang tadi sudah memberikan tanda jempol, saya mau sharing. Apa rasanya tadi ya, Bapak Ibu, ketika ikut bergerak? Ikutkah bergerak, Bapak Ibu? Keringetan. Keringetan? Keringetan. Capek dan keringetan. Oke, yang lainnya mungkin? Tapi seru. Oke. Ya, yang lainnya mungkin boleh sharing, silakan. Open mic. Ya. Fresh. Iya, tadi Segar, otaknya ya? puyeng. Ini sudah fresh ini. Tadi seharian puyeng. Mikir Seharian puyeng ya. Bikin dokumennya. Oke. Mungkin ada waktunya kita menyediakan waktu untuk mendengarkan sesuatu, terus kemudian kita menggerak-gerakkan diri ya. Nggak usah, Mas. Setuju. Gitu. Oke, yang lainnya, yang tadi sempat bergerak dan mendengarkan, jadi nggak ngantuk, ya, ngantuknya hilang, cuma jadi lapar. Nah, kalau itu udah bikin ini emang kayaknya bawaan ya kalau itu ya. Itu suasana kayak di kelas betulan, Pak. Oh, ya. Oke, ya kalau memang demikian, memang harapannya itu jadi Bapak Ibu. Nah, kalaupun boleh nih sekarang, kira-kira yang tadi tidak ikut bergerak karena ada kendala jaringan, kalau boleh sharing, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika itu tiba hadir di visualnya Bapak Ibu, reaksinya seperti apa kalau boleh tahu? Gemes. Oke, silakan. Ada boleh ngetik di chat box, boleh juga open mic untuk bicara. Yang tadi bingung mungkin atau tidak bisa mendengarkan lagunya, tidak mendengarkan motornya, tapi melihat teman-teman mungkin kok pada bergerak, ada apa gitu. Nah, apa yang dirasakan? Boleh share dengan chat box atau silakan. Bengong. Bu Ana bengong aja ngeliatin ya, ini ngapain ya gitu. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi semangat, bingung, penasaran. Nah, oke. Ini akan terjadi ya dalam proses tadi ice breaking ataupun proses apapun juga kita dilakukan secara online. So nanti saya akan kupas apa sih bagaimana caranya, bagaimana triknya sambil jalan saja. Namun demikian, Bapak Ibu yang sudah tahu kucing tikus, harap diam. Pak Bahar diem ya, nggak berantem Ya, ini. yang sudah tahu kucing tikus harap diam, tapi yang belum tahu tentang kucing tikus, saya punya cerita tentang kucing tikus sebelum saya lanjut lagi ke sesi berikutnya. Ya, Bapak Ibu tahu dong kucing tikus. Saat ini saya ganti deh, jangan kucing tikus. Saya ganti dengan kalau kucing dengan tikus, kalau ayam kira-kira dengan bebek. Nah, gitu. Jadi saya ganti ceritanya dengan ayam dan bebek. Ya, teman-teman yang pernah ikut kucing tikus di kelas kucing tikus, saat ini break dulu ya, berikan kesempatan teman-teman yang lain untuk berdinamika. Oke, Bapak Ibu semuanya ya, saya punya ayam dan saya punya bebek. Silakan Bapak Ibu pastikan bisa mendengar dengan baik informasi yang saya sampaikan. Oke, silakan ikuti ya, tanpa harus membuka mic-nya. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek. Oke, ada yang tahu nggak? Tadi saya bilang berapa bebek? Silakan Raisen atau ketik di chat box sekarang juga. Boleh, yuk, silakan. Sebut aja berapa, ayo. 6, oke, Bu Dewi bilang 6. Bu Dewi dari Batam bilang 6, oke, 3. Oke, 6, 5. 2, 3, Pak Amir 1. Oke.
12, 38. Semuanya menyebutkan angkanya luar biasa. Asik. Oke, stop. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Oke, berarti Bapak Ibu di sini belum fokus ya. Kita tidak akan lanjut ini. Ini masih materi yang paling pertama ini. Harus fokus ya. Habis ini biasanya akan ada sebuah pertempuran nih ya. Di sesi sebelumnya terjadi pertempuran antara Pak Bahar dengan rekan-rekannya. Saat ini kita tidak siapa yang akan bertempur. Oke, semuanya fokus dengan saya ya. Tidak fokus dengan lain-lainnya. Siap? Ya, fokus dengan saya. Lihat instruksinya ya, ikutin ya. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam. Nah, bebek, bebek, bebek. Iya, kan ada yang udah mulai menulis tuh tadi. Iya kan, 1, 3, gitu. Saya ulang. Enggak menulis. Pokoknya fokus dengan saya, ya. Fokus dengan saya. Ikutin ya. Ayam, ayam. Bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, 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 bebek. Oke, yang tahu berapa ayam, silakan tulis di chat box saat ini juga. Ayo, silakan. 6, ayam 1, banyak. 1, iya, 3, 1. Ayam 2, 3, 1. Berapa ayam? Iya, terus. Oke. Ya, tidak ada ayam. Oke, Bu Herlina tidak ada ayamnya. Ya, 6, 1. Semuanya luar biasa nih. Oke. Berarti semuanya fokus dengan saya, tapi fokusnya banyak. 2 ayam, bebeknya banyak. Iya, nggak apa-apa. Ikutin saya. Oh, Asep, Pak Asep ini one step beyond langsung ya. Jadi belajar hitung. Iya nih, berapa ayam? Pak Amiruddin. Oke, siap. Oke, baik, sambil teman-teman oke, sampai semuanya mengikuti ya. Baik semuanya, kita close dulu, kita tutup dulu saat ini. Pertanyaannya, Bapak Ibu, adakah instruksi saya untuk meminta Bapak Ibu berhitung? Soalnya udah senyum-senyum, Pak Amiruddin senyum-senyum, Umi udah senyum-senyum. Oke, saya ulangi, adakah tadi di instruksi saya yang meminta Bapak Ibu untuk berhitung? Tidak. Tidak, oke. Ikutin ya. Ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam, bebek, dan bebek, bebek, ayam. Mungkin banyak ayam, mungkin banyak bebek. Yang tahu berapa ayam, berapa bebek, tulis di chat box. Masih ada yang jawab 5. Iya, masih ada ayam 2, bebek 5 jadi 7. Ayam 1, bebek 1. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya mau tanya tadi di atas ada Pak. Masih ada tadi siapa ya? Tadi yang jawab berapa bebek siapa ya? Oke, saya langsung aja deh ke sini. Siapa open mic? Pak Amiruddin. Senyum-senyum aja seperti tahu jawabannya kayaknya. Pak Amiruddin pernah ikut ya? Enggak, belum. Enggak, belum. Pak Amiruddin, kira-kira open mic Pak. Jawabannya apa Pak? Pak Amiruddin berapa? Menurut saya instruksinya di situ tidak disuruh menghitung berapa jumlah, tapi menurut saya itu diarahkan untuk mengikuti kalimat yang diucapkan. Makanya saya ucapkan berapa begitu, berapa ayam. Jadi saya Berapa ayam? Ya, mengikuti ucapannya aja gitu Pak. Mengikuti ucapannya aja. Oke, kasih applause dulu dong buat Pak Amiruddin ya. Walaupun memang agar lebih lengkap ya. Tadi kalau nggak salah saya, siapa yang tahu berapa ayam, berapa bebek, silakan tulis di chat box. Nah, itulah adalah jawabannya sebenarnya. Jadi saya tidak meminta Bapak Ibu berhitung, tapi saya minta Bapak Ibu untuk mengikuti. Nah, hal ini adalah hal sederhana yang mungkin Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu berdam ya sama saya malam ini. Itu ya, yang dimasukin di hati ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat Bu Handari, tidak ada yang minta berhitung, Bu Dwi nggak ada yang minta berhitung, Bapak Ibu sekalian nggak ada yang bisa ikuti. Nah, seperti Bu Erlina bilang, kalau mau lebih lengkap lagi bisa dilengkapi lagi. Berarti kalau sudah demikian Bapak Ibu sudah fokus. Tepuk tangan lagi dong buat semuanya. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Ini adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Oke.
Ya, saya selalu mengutip hal ini. Kak Seto bilang, para ahli mengatakan bahwa semua anak pada dasarnya senang belajar. Jadi ciptakanlah suasana belajar yang gembira dan menyenangkan. Kenapa demikian? Saya ingat sekali ketika situasinya itu tidak, kita bayangkan kita menjadi seorang anak lah ya, terus kemudian bapak ibu yang punya anak. Pastinya ada dua cara belajar. Pertama terpaksa, dipaksa, atau terpaksa, dipaksa, dan kemudian atas kemauannya sendiri. Kalau terpaksa ilmunya masuk, ya. Tapi apakah akan berbekas mendalam, kemudian bisa memberikan manfaat, belum tahu. Kalau dipaksa, apakah akan masuk? Bisa jadi. Apakah akan berbekas dan mendalam? Mungkin karena ilmunya, mungkin antara ilmu dengan proses pemaksaannya itu akan lebih banyak proses pemaksaan yang diingat. Tapi ketika situasinya menyenangkan, dia akan ingat semuanya. Dari mulai penyampaiannya, dari mulai prosesnya, dari mulai dinamikanya. So, tantangan kita nih Bapak Ibu, bukan hanya rekan-rekan guru, tapi saya sendiri sebagai trainer dalam kondisi saat ini ketika saya melampaikan proses virtual, pembelajaran seperti ini, itu harus diciptakan situasi yang menyenangkan. Tapi ingat, terlalu menyenangkannya pun itu juga tidak baik. Oke, ini adalah quotes yang saya suka sekali dari Kak Seto yang belum lama dia menyampaikan saat dia menghadiri sebuah rapat tahun 2020 kemarin, dia menghadiri sebuah rapat di Kementerian Pendidikan. Oke, ini adalah ini saja. Ice breaking itu adalah sebuah atau serangkaian yang dilakukan dalam rangka untuk menyenangkan kebutuhan, membangun suasana dan lainnya ya. Untuk kebutuhan tertentu ice breaking bisa dipakai untuk saling berkenalan. Ini slide-nya saja karena sudah bisa didapatkan lewat link yang sudah ada. Kategori saat ini, nah ada dua, offline, online. Bedanya kalau offline kita ketemu langsung, kalau online seperti ini. Ya, kategorinya ada dua dan implementasinya pasti akan berbeda. Nah, sebelum lanjut lebih jauh lagi, silakan diresapi dulu kata-kata di atas ini, susunan kata di atas ini, dan jika sudah ada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang tahu berapa jawaban di bawah, silakan ketik di chat box. Saya suka susu sapi hampir setiap hari. Saat sore hari, saya selalu minum susu sapi. Saking seringnya sampai saya sulit sekali minum jenis yang lain selain susu sapi. Sehingga sampai saat ini saya senang sekali dan suka sama susu sapi. Pertanyaannya, ada berapa jumlah huruf S pada kata-kata tersebut? Silakan ketik di chat box. Satu, nggak ada huruf S. Bisa aja ini, Mi. Iya, berarti udah makin fokus semuanya ya. Satu. Semuanya fokus. Huruf S. Ada berapa huruf S pada kata tersebut? 36. Wow, buku lidah. Wow, 30. Wow, dikasih aplaus dulu karena benar-benar berhitung. Pak Adam, satu saja Pak. Iya, 27 kata Bu. Ih, dihitung ya beneran ya. Oke. Hadir dan siap menyimak. 1000 berapa? 30. Oke, baik. Oke, kira-kira saya mau tahu untuk yang tadi jawab paling banyak. Sore salah, tapi nggak berantem. Ibu Sulistiowati. Nah, boleh open mic Ibu. Jumlahnya 27. Apa mau diralat? Dihitung bareng-bareng yuk. 27. 27 ya Ibu ya? Ibu udah hitung tadi ya? Yakin nggak mau dirubah Ibu? Cuma satu huruf. Cuma satu huruf, oke. Nanti kita akan tebak kenapa cuma satu huruf, kenapa 27. Oke, makasih Bu Sulis. Tersebut. Kata tersebut. Hanya kata pada kata tersebut. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lihat apakah itu benar atau tidak. Bu Dewi Istiqomah, ada 34 ini, luar biasa. Saya sendiri belum berhitung. Jadi saya bertanya, makanya ada berapa jumlah huruf S? Bu Dewi, Kalau di atas 34. kata-kata, ini cuma kata Pak. Itu. Iya. Kata-kata. Hanya pada kata tersebut. Hanya pada kata tersebut. Wah, Pak Adam yakinin kita semuanya ya. Hanya pada kata tersebut. Jadi bukan pada huruf di atas ya Pak ya? Bukan, ini kan kata-kata di atas banyak kata. Di sini cuma ditanya hanya kata pada kata tersebut. Dan jawabnya adalah Cuma satu S. ada satu. Betul. Berarti semuanya fokus. Terima kasih Pak Adam untuk memperbaiki dan membenarkan ini semuanya. Dan rekan-rekan sekali lagi ya, ini adalah cek fokus. Ini adalah cek fokus. Bisa jadi pertanyaannya seperti ini.
Tapi Bapak Ibu bisa ganti soalnya di bawah. Siapa nama pangeran itu? Apa rumus matematikanya ini? Jadi dia di-start di sana, tapi dikeluarkannya di saat slide berikutnya. Jadi atau dikeluarkannya dengan animasi atau dikeluarkannya kalau di PowerPoint itu dia pakai animasi, jadi dia keluarnya belakangan. Pertanyaannya silahkan ini. Tujuannya tadi apa? Kita coba meremind atau mengulang kembali. Kira-kira tadi kita belajar apa? Misalkan contoh, ada pelajaran matematika, ada pelajaran agama, atau ada pelajaran apapun yang baru kan kita lakukan secara online. Kita boleh lakukan recap kembali dengan cara seperti ini. Sederhananya adalah kita buat pertanyaannya seperti ini, tapi kemudian bukan di bawahnya bukan berapa jumlah huruf, bisa siapa nama pahlawan dari mana, atau tadi apa rumus matematika ini. Jadi itu adalah instruksi yang kemudian mereka saat itu karena apa? Tingkat fokusnya lagi tinggi-tingginya. Dan pastinya distimulus ke dalam alam bawah sadarnya, ke dalam bawah sadarnya para siswa dan siswi untuk menstimulus apa? Merecap kembali apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi ini fungsinya untuk menstimulus saja. Pertanyaan berapa jumlah huruf S ini bisa diganti oleh Bapak Ibu. Tergantung dengan materinya yang mau diberikan. Nah, ini adalah contoh. Terima kasih Pak Adam yang sudah menerangkan maksudnya bahwa di sini adalah yang dicari adalah kata tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini manfaatnya rekan-rekan semuanya dari ice breaking, yaitu mendapat perhatian pastinya ya. Kalau ice breaking nggak dapat perhatian, berarti ice breaking gagal. Dan saya pikir tadi di awal tugas saya sudah diawali dengan saya harus menarik perhatian dulu Bapak Ibu, sehingga semuanya penasaran. Ini mau ngapain sih Mas Adi atau Pak Adi ini seperti ini gitu loh. Kok cara pembawaannya seperti ini? Agak berbeda memang. Mungkin saya coba kesampingkan formalitas dulu karena kita akan berbicara adalah dalam situasi kondisi yang lain. Dan agar bisa menjadi sarana dalam menyampaikan informasi, kemudian bisa mengajak, ya, mengenal satu sama lain kalau diperlukan. Kadang-kadang saya melakukan ice breaking ketika sebuah peserta dalam sebuah forum tidak saling berkenalan, itu bisa dimainkan seperti itu. Terus menghibur, memfasilitasi dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sambil jalan kalau nanti ada yang mau bertanya silakan ya, feel free dan silakan saja karena ini sifatnya suaranya kecil. Oke, suaranya cukup terdengar. Baik, saya sambil jalan ya. Ya, aku sih bagus. Ya, mungkin faktor jaringan ya, Bapak Ibu ya. Ya, kendala PJJ itu seperti ini. Tapi ini adalah menjadi bagian tadi. Mungkin kita akan coba dalam konteks yang berbeda. Oke, ini waktu yang tepat ya Bapak Ibu ya. Kapan sih waktunya Mas Adi yang tepat? Bisa dipakai untuk sebelum mulai program pembelajaran kegiatan inti. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah melakukankah tematik foto. Misalkan kalau saya bertanya, mungkinkah Bapak Ibu terpikir ketika besok Bapak Ibu mau masuk kelas, Ibu Bapak melakukan foto pagi, kemudian dilewat WhatsApp grup, mereka mengirimkan fotoku pagi ini dengan tema mungkin indahnya lingkunganku atau benda kesayanganku, foto bersama seperti itu. Dan foto bersama itu paling tidak bisa menjadi sebuah stimulus juga buat mereka untuk bisa memberikan yang terbaik pastinya. Nah, saya sering melakukan itu kalau misalnya dikata dengan kelas-kelas pembelajaran yang 3 hari atau 4 hari. Jadi saya melakukan proses tematik. Besok saya ingin lihat kita foto bersama atau foto sendiri-sendiri dikirim lewat WhatsApp dengan mengirimkan foto dengan tema bunga. Nah, silakan, bunga apa yang kalian suka? Silakan. Kalau nggak ada bunga apa? Tanaman. Kalau nggak ada tanaman, gambar bunga. Kemudian ini. Jadi kita tidak coba memberikan batasan-batasan, tapi bisa mengeksplor. Dan kemudian ada tema, ada pesan yang diberikan. Dan berikutnya bisa saja saya lempar tuh ke peserta biasanya. Besok temanya apa lagi ya? Kira-kira kalau pesertanya mahasiswa SMA ataupun sampai dewasa seperti Bapak Ibu ini, kalau kita memang ada training 3 hari, saya akan melempar. Besok tema kita foto apa ya? Mungkin saya akan tanya lagi. For the next ketemunya di sesi sadar gigi yang pertemuan berikutnya, kira-kira adakah tema foto, adakah tema slogan, adakah tema khusus yang kita lakukan? Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian waktu yang tepat lainnya ada proses kegiatan, saat proses kegiatan berlangsung ya, memang dirasakan perlu kayak tadi saya di tengah masuk, terus kemudian sebelum selesai program tujuannya untuk mengevaluasi atau merecap sejauh mana peserta atau anak didik bisa memahami pesan yang diberikan, kemudian suatu waktu ketika kita diperlukan. Nah,
Jenis ice breaking banyak ya teman-teman ya, Bapak Ibu guru ya. Kalau di buku saya itu sampai sekarang masih ada 13 dan mungkin bertambah. Pertama saya sampaikan 13. Kalau di buku yang kedua saya itu saya sertakan juga ada 30 permainan ice breaking untuk virtual ice breaking. Oke, seperti yang kita bilang saat ini adalah sesi ice breaking. Silakan Bapak Ibu tolong buat di chat box, buatlah sebuah kata dalam bahasa Inggris dari kumpulan huruf ice breaking. Bukan huruf lain ya, hanya ice breaking. Jadi ada huruf I, C, E, B, R, E, A, K, I, N, G. Ice breaking. Kata yang kuning itu. Dari kumpulan huruf yang kuning itu, silakan bertutur boleh bahasa Inggris, boleh bahasa daerah, boleh bahasa Indonesia, apapun bahasanya. Silakan ketik di chat box. Satu aja. Ya, satu saja. King, oke. King, oke. Cari simple ya, cari belakangnya ya, nggak apa-apa, cari aman. Break. Oke, yang baru coba berani inovasi. Yo, oke, break. Banyak loh. Ayo, ini sekaligus ini pelajaran bahasa Inggris. Mungkin kita bisa sekedar menstimulus anak siswa kita, anak didik kita ketika kita bicara bahasa Inggris tadi. Sejauh mana kosakata, kemampuan untuk berbahasa asing, ya kan? Sejauh mana vocabulary yang mereka kuasai. Nah, silakan, semakin banyak semakin bagus. Boleh beberapa kali jawab? Boleh. Cie, ke, king, oke. Area, wow. Oh, Pak Ayus dari Aceh. Hore, king, wow. Hore dari mana itu? Hore, iya nggak ada tuh. Hurufnya cuma ada I, C, E, B, R, E, A, K, I, N, G. Ice breaking dari situ. Wah, udah banyak sekali ya. Coba kita lihat ya, ice. Oke, ice itu bisa jadi tadi ya, ada break, ada bear, ada nggak? Beruang. Kira-kira ada nggak di situ ya? Ada ya. Terus kemudian ada can, can untuk pembuka kaleng. Terus kemudian ada break ya, rem. Kemudian ada brake, yaitu rem juga. Break berhenti dan brake rem. Kemudian banyak sekali nih, crab ya, kepiting. Kemudian dari dua kata ini aja kita bisa eksplor banyak sekali. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik. Mungkin kata-katanya tidak harus ini. Kata-katanya bisa aja distimulus dari tadi ada inti pesan nggak sih yang mau disampaikan? Misalkan contoh nama pahlawan, bisa jadi nama jalan atau mata pelajaran khusus gitu loh kan. Kata-kata apapun yang terdapat dalam misalkan dari kata seni budaya, kita akan bikin kata apa. Nah, itu tujuannya tadi menstimulus si anak untuk coba mengekspor kira-kira seberapa banyak kosakata, seberapa luasnya dia punya kemampuan tadi apa namanya kata ya, kumpulan kata yang ada. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan ikut terlibat dan partisipasi. Kita lanjut lagi. Nah, ini tantangannya. Ya, dan ini yang dialami sampai saat ini. Tantangan pertama itu datang dari siapa? Bukan dari siapa-siapa. Datangnya dari dua hal, ya dari dua pihak, yaitu kita sebagai pelakunya dan peserta yang diajak dilibatkan. Kenapa? Muncul yang pertama adalah sikap dan perilaku. Biasanya karena apa? Biasanya karena situasi sulit atau bukan karakter saya nggak bisa melucu, tidak harus bisa melucu kalau virtual ice breaking. Kemudian saya belum bisa memahami konsep ice breaking-nya, nah itu bisa belajar lagi. Terus banyak sekali yang mengganggu. Tapi yang penting saat ini yang paling menjadi tantangan adalah sikap dan perilaku kita. Dan saya pikir Bapak Ibu sebagai guru harusnya level ini sudah lewat. Artinya bukan sikap dan perilaku lagi. Karena saya yakin sekali Bapak Ibu guru ingin berusaha untuk mencoba menciptakan sebuah proses pembelajaran jarak jauh itu menjadi menyenangkan buat si anak didik. Ketemunya sudah jarang, hanya lewat text box, atau lewat chat box, atau lewat WhatsApp, atau lewat Google Classroom, atau lewat yang lainnya fasilitasnya itu, terus kemudian tidak bisa atau kemudian membentengi diri untuk ya sudahlah hanya tugas saja yang bisa diberikan. Padahal banyak sekali yang kita bisa lakukan lewat perangkat-perangkat tadi. Belum lama ini saya pegang 5 hari kelas lewat WhatsApp kepada para karyawan di BCA, membangun engagement-nya, ada ice breaking di sana lewat voice note,
lewat foto, lewat video, lewat texting, itu muncul ice breaking-nya. Dan nanti bisa saya share nanti ke Bapak Ibu lewat grup nanti saya tutup di UBI, kira-kira contoh-contoh yang bisa dilakukan lewat WhatsApp. Nah, tantangan yang kedua ini perangkat. Penting adanya perangkat, jangan sampai perangkat yang ada, perlengkapan yang ada, kuota, sarana aplikasi yang digunakan dan lain-lainnya itu tidak cukup. Dan pastinya itu akan mengurangi keberhasilan atau harapan yang ingin dituju atau dicapai ya. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, ini penting. Ketika kita bicara jangankan ice breaking, belajar ketika lingkungannya, sinyal, ruangan, kemudian situasinya tidak kondusif, itu sangat-sangat akan memberikan pengaruh. Nah, bagaimana caranya? Memang agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa membangun kebiasaan ketika kita menempatkan. Kalau saya melihat anak saya adalah ketika dia belajar, mungkin di posisinya pada saat dia nulis tugasnya udah tiduran segala macam, kemudian duduk di meja pada saat tertentu. Tapi pada saat dia menyimak pelajaran, saya minta dia duduk. Jadi memang saya akui Bapak Ibu, perannya harus dua antara orang tua dengan guru. Tapi karena kita di sini bicaranya dengan guru, Bapak Ibu tugasnya adalah pastikan sudah melakukan yang paling maksimum. Karena apa? Saya tahu ini tidak bisa sendirian. Jadi perlu peran orang tua juga untuk bisa menyertakan. Makanya saya selalu bilang sama Bapak Ibu, kalau memang andai kata perlu saya berbagi untuk membangunkan para orang tua untuk bisa mensupport anak-anaknya dalam proses PJJ, silahkan manfaatkan saya rela untuk berbagi, untuk mungkin parenting, untuk bicara dengan para parents terkait dengan bagaimana sih caranya agar bisa membangun situasi proses PJJ untuk anak yang lebih baik lagi, karena proses pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang guru, apalagi dalam konteksnya saat ini ketika banyak anak didik yang cenderung lebih banyak di rumah, ada peran orang tua di sana, dan orang tua perlu edukasi karena orang tua juga merupakan salah satu faktor keberhasilan dari proses pendidikan yang dilakukan terhadap si anaknya tersebut. Yang terakhir adalah jenis dan materi yang dia pilih ya. Kita harus tahu bahwa tidak semua materi yang tiba-tiba kita bisa ajak. Tadi sudah kita lakukan yang bahwa tadi kita goyang-goyang dan segala macam itu ada tantangannya. Nah, jadi pastikan dulu ketika kita mengajak goyang, ketika kita mengajak bergerak atau menggunakan lagu, pastikan dulu bahwa audiens kita semuanya dalam kondisi pastinya bisa mendengarkan dengan baik atau menerima sinyal dengan baik. Ini tantangan utama ya Bapak Ibu ya, termasuk tadi nih, barusan ada suara masuk, ada gangguan masuk, ini juga menjadi tantangan kita. Ya. Suaranya kurang bagus, betul sekali. Ini menjadi tantangan dari virtual, bukan virtual breaking aja, tapi virtual learning, virtual training, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Pastinya kita mengkondisikan dulu bahwa posisi kita itu tidak akan hilang sinyal, kemudian tidak akan ada gangguan suara-suara lainnya, tidak akan ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi menjadi lebih buruk situasinya. Dari kita dulu. Gitu. Kecuali mati lampu ya, kalau udah mati lampu selesai kita udah bisa ngapain. Nah, tapi paling tidak suaranya jelas. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita pastikan itu dulu bisa dinikmati oleh semuanya. Nanti baru kita akan evaluasi. Karena apa? Saya yakin sekali tidak semua di kita saat ini pun berada dalam situasi sinyal yang cukup baik ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu gimana Mas Adi kalau untuk melakukan cara virtual ice breaking pada kegiatan dari online? Nah, ini tipsnya saja. Kalau ini sudah dijelaskan, saya menjelaskannya detail di buku saya yang kedua. Ada 4P tahapan ya: preparation, practice, perform, dan post event. Preparation itu artinya persiapan. Persiapan itu ada banyak sekali. Kalau di buku itu saya sampaikan dari mulai mempersiapkan rencananya. Besok kita mau mata pelajaran apa? Ice breaking apa ya? Kira-kira apakah perlu ice breaking? Nanti kita akan tanya balik kepada Bapak Ibu. Kenapa diperlukan ice breaking? Apakah diperlukan ice breaking? Karena kemarin ada banyak sekali rekan-rekan guru dari berbagai macam institusi. Pak Adi, saya ingin melakukan ice breaking ini, tapi kalau ini apakah nanti siswanya jadi malah ingat ice breakingnya, bukan ingat pelajarannya? Nah, itu balik kepada bagaimana cara kita menyusun konten. Suaranya kecil banget. Nah, benar suaranya kecil banget? Enggak, bagus. Oke, nah ini adalah faktor jaringan artinya. Faktor sinyal, faktor jaringan sangat mempengaruhi
ada recordnya mungkin ya, nanti bisa di-share sama teman-teman. Ada. Bisa Halo. dinikmati kembali. Ya, siap Bapak. Ya, videonya bagus, mantap di sini. Saya di Pelosok ini, Pak. Oh, di mana Pak? Sulawesi saya tahu. Di Pelosok. Palopo. Oh, iya dari logatnya maka saya bilang. Saya ini pasti Sulawesi. Oh, bagus Pak di sana ya? Ya, bagus, bagus. Siap, terima Bagus. kasih. Semoga ya, mau tanya atau gimana Pak? Ya, Enggak ya? Kita lanjut? ya lanjut, Pak, lanjut. Siap, kalau gitu. Oke. Ya, ini ya, 4 tahapan besar preparation yaitu persiapan. Ada persiapannya tadi, menyiapkan rencana, menyiapkan peralatan kalau dibutuhkan. Peralatan itu seperti apa sih? Ya itu paling tidak tadi lagu, atau tadi tebakannya, bahan-bahan tebakannya, materinya, slide-nya, memang kalau memang ada kata diperlukan, lalu jenis-jenisnya, kita mau pakai jenis apa, tebakankah, atau gerakankah, gitu loh kan ya. Seperti saat ini, ketika saya matikan sebentar, saya matikan. Saya juga sambil belajar di mana saya ketika harus mematikan mic. Kalau mematikan ini di mana nih? Apa namanya mic tuh? Boleh dimatikan nggak? Itu sebelah di bawah ada mute, ada stop video, ada share, ada record. Itu di bawah tuh Mas Adi. Oh, Mas Adi lagi share screen ya, di atas Mas, naik ke atas. Digerakin aja. Oh iya. Siap. Oke, siap. Nah, halnya seperti ini. Hal sederhana lah, kalau memang andai kata kita bicara masalah jaringan yang kurang. Oke, Bapak Ibu, silakan ketik di chat box. Saya akan mengucapkan sebuah kata. Inti pesan ini penting. Semoga Bapak Ibu bisa membaca mimik saya. Ya, kita bermain tebak kata. Oke, siap ya. Saya akan menyebutkan sebuah kata. Kategorinya adalah kota. Kota. Ya, kategorinya adalah nama kota di Indonesia. Oke, saya akan menyebutkan. Silakan ketik di chat box. Saat ini mic akan saya matikan. Oke. Kendari, Ngawi. Oke, ada iya, oke. Iya, tepat sekali. Buat yang jawab Purwakarta, Anda berhasil menjawab dengan benar. Tadi saya bilang adalah Purwakarta. Nah, ya tepat sekali. Seperti itu. Nah, hal ini adalah hal sederhana ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika ini juga sambil mengecek, artinya oke, apakah visual saya terlihat dengan jelas? Nah, ini juga penting ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Sebelum mulai, Ibu mau ngetes dulu nih, semua yang lihat Ibu nggak ya? Perhatian nggak sih sama Ibu nih, semua yang di sini nih? Oke, Ibu akan mengucapkan sebuah kata yang nanti anak-anak semuanya silakan ketik di chat box ya, sambil melihat. Itu tujuannya satu, bukan hanya mencari perhatian atau ini, tapi memastikan bahwa mereka fokus. Itu. Kemudian yang kedua, dengan seperti itu, mau nggak mau mereka fokus sama Ibu atau Bapak, mereka akan lihat ke layarnya, entah itu pakai handphone, entah itu apapun ya, kita bisa menggunakan fasilitas yang lainnya. Nah, hal yang tadi, terima kasih, kalaupun andai kata menjawab salah, nggak apa-apa, Bapak, Ibu, itu adalah bagian dari dinamikanya, dan pastinya mari kita beri apresiasi, silakan berikan emang tepuk tangan buat kita semua atas partisipasinya tadi. Nah, itu adalah contoh sederhana, materi yang dipilih bisa kapan aja dilakukan dan kapanpun dilakukan ketika kita bisa melihat. Kenapa saya bilang seperti ini, saya pengen sekali melihat mukanya Bapak Ibu agar saya tahu ini boring, ini waktunya saya ice breaking nih, ini waktunya ini. Tujuannya untuk mendisrupsi dan mencari perhatian, sekaligus menarik perhatian, sekaligus membangunkan kembali. Biasanya kan gitu, tiba-tiba ketika digetarkan, oke, semuanya perhatian dulu sama Ibu ya. Kalau perhatiannya mendengarkan sesuatu yang mungkin sifatnya pengumuman atau yang lain-lain, itu mungkin bisa jadi cukup menarik gitu loh. Tapi ketika kita bisa membuat seperti ini, mereka akan bertanya lagi, oke, besok kita akan main hal seperti ini ya, kira-kira Ibu akan ngomong apa lagi? Siap ya. Otomatis mereka menantikan momen-momen ketika Bapak Ibu masuk dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti ini. Oke.
Yang ketiga ada perform ya. Perform itu saat penampilan. Kalau di ini perform itu menjaga penampilan pastinya. Terus kemudian eye contact. Nah, eye contact itu penting banget Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lupa ketika kita share slide seperti ini, kemudian mata kita adalah ke slide-nya atau mata kita kepada siswa atau mata kita ke layar kita yang mungkin muncul kita bagus nggak sih tampilannya, padahal bukan itu. Kita harusnya fokus ke kameranya ada di depan sini. Makanya ketika bicara posisinya adalah kita selalu melihat kamera. Dan yang paling enak adalah bukan posisinya tinggi, bukan begini, bukan juga begini. Jadi ke atas. Kalau bisa Bapak Ibu rata-ratanya adalah rata-rata mata. Dan tujuannya tadi paling tidak itu bisa menyampaikan pesan bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan mereka terlihat tuh. Jadi harapannya pesan itu tidak diterima hanya dengan kata-kata atau verbalnya saja, tapi secara visual pesan itu berusaha untuk disampaikan, masuk, diterima oleh mata para pesertanya ya. Nah kemudian di perform juga ada ekspresi wajah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, pertama kali saya online, ketika masuk di online saya nggak bisa serileks ini, menggunakan gestur yang sangat rileks. Jadi nggak flat aja. Tapi saya juga nggak minta Bapak Ibu jijincrakan atau terlalu over ya. Tapi pastikan gestur itu digunakan. Karena layaknya kita berbicara, setiap hal yang kita sampaikan itu mengandung pesan. Dan ilmu komunikasi adalah seperti itu. Jadi ada 3 hal yang penting pada saat virtual pembelajaran online, baik itu virtual maupun offline, yaitu 3V. Pertama adalah verbal, kedua vokal, ketiga adalah visual. Verbal itu apa yang disampaikan, apa yang dipilih, kata-kata yang dipilih, apa yang disampaikan. Kemudian vokalnya itu intonasi, tidak harus nyentak, tidak harus juga mendayu, tapi seperti layaknya Bapak Ibu ketika berbicara di dalam kelas. Tapi kalau itu karakternya Bapak Ibu ya nggak apa-apa juga. Tapi pastikan memainkan di mana yang perlu ditekan, yang mana perlu diayun, yang mana perlu ditarik ya seperti itu. Yang terakhir adalah visual. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu perlu sekali mendapatkan pesan itu ditangkap secara visual, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Bisa dibayangkan saya pernah kita meeting Bapak Ibu. Makanya saya selalu bilang kalau misalkan andai kata saya melakukan pengajaran, pelatihan atau apapun pertemuan secara online, saya selalu minta open cam dong semuanya. Gitu. Tujuannya adalah satu, bisa dibayangkan kita ngomong monolog, kita tidak tahu dengan berbicara dengan siapa, walaupun hadir di situ banyak orang, lalu kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, apakah dia memang benar-benar mendengarkan atau tidak gitu ya, apakah dia benar-benar menikmati atau tidak, atau sekedar lintas aja. Dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pesan ini sebenarnya dipahami atau tidak. Nah, visual itu menjadi penting, paling tidak dari Bapak Ibu sebagai guru. Ketika menyampaikan informasi, ketika menyampaikan materi-materi gitu loh kan, mungkin Bapak Ibu perlu membiasakan untuk tadi bicara menggunakan, ya pastinya hampir tidak jauh beda dengan ketika kita bicara offline sih sebenarnya. Cuman bagaimana kita membiasakan saja. Emang pada dasarnya ketika saya mulai bergerak begini, anak saya pun nanya, Bapak ngapain sih gitu loh kan. Tapi akhirnya dia pun ketika saat ini berbicara di sekolahnya dengan gurunya pada saat PJJ, saya selalu minta kamu bicaranya biasa saja karena tatap kameranya, karena rekan-rekanmu, ibu gurumu, bapak gurumu ada di situ dan kamu bicara dengan mereka hanya batasannya adalah laptop itu saja dengan jaringan. Pada dasarnya yang kamu bicarakan ya nggak perlu jangan kaku gitu. Jadi seperti biasanya saja. Nah, dan itu memang butuh pembiasaan. Oke, yang terakhir adalah post event. Post event itu artinya adalah tadi setelah proses pembelajaran kita bisa selalu melakukan refleksi. Ya, detailnya sebenarnya banyak sekali dan ini buku saya yang kedua. Kalau memang ada kata sedikit promosi nggak apa-apa ya Mi? Kalau ini pastinya kalau pengen bukunya gimana atau dibikinin grup sama Mas Adi atau gimana supaya nanti teman-teman kalau berminat bisa menghubungi Mas Adi di mana? Dibikinin satu grup aja mungkin sama Mas Adi. Simpan di chat, kita gabung di situ, baru nanya-nanya harganya. Silahkan. Ya, termasuk saya masih pengen untuk repeat yang kemarin nih, mungkin untuk di kelas yang sebelumnya, udah lama kita nggak bertemu.
Kita punya challenge loh kemarin, antologi ice breaking dari para guru. Harusnya kita udah jadi buku kedua nih. Iya nih. Itu dari versi. Setelah baca buku Mas Adi yang kedua, kita itu lagi challenge lagi. Iya, boleh. Jadi sebelumnya kita sempat ini, artinya Bapak Ibu, saya yakin sekali Bapak Ibu punya banyak ide yang bisa digunakan, bisa di-sharing dan segala macam. Tidak harus yang sulit-sulit artinya tadi. Dan itu tadi yang saya bilang, pada dasarnya kita bisa mendapatkan atau kita bisa mengeksplornya bila mana tadi memang kita mau melakukannya. Nah, saya balik dulu ke slide sebentar sebelum kita sedikit bermain di sesi yang terakhir. Nanti ada tanya jawab ya, Mas? Oh iya, bahkan sekarang pun boleh kalau Bapak Ibu mau bertanya. Beresin dulu deh. Ya, siap. Oke, nah ini di materi sudah ada juga. Terus gimana Mas cara merancang ice breaking untuk kegiatan online untuk pembelajaran? Adanya 6 hal ini ya. Gitu. Ini buat apa sasarannya? Kalau buat pembelajaran, sasarannya siapa ya? Siswa kah? Siswa kelas berapa kah? Gitu. Terus jam berapakah akan dilakukan? Objektifnya apa? Tujuannya buat apa? Untuk memancing, mengevaluasi mereka, seberapa mereka menyerap materi kita sampaikan, atau untuk tadi membangun suasana di awal, atau apa nih? Terus waktu durasinya berapa lama? Saya menyarankan tidak lebih dari 7 menit. Ya, kalaupun itu bisa lebih dari 7 menit, pastikan kuat terhadap konten materi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi jangan sampai nanti siswanya hanya ingat ketemu Bapak Ibu. Ice breaking apa lagi nih Pak, Bu? Oke, hari ini apa lagi nih? Jadi mereka menunggu itu. Walaupun itu adalah sebuah hal yang baik, artinya pertemuan Bapak Ibu itu ditunggu. Saat pertemuan PJJ itu kelasnya ditunggu dan selalu akan hadir di situ fokus, tapi fokusnya akan bergeser dari fokusnya untuk ice breaking. Itu jangan sampai ke situ. Kemudian sarana yang digunakan, WhatsApp kah, Google Classroom kah, Webex kah, Zoom kah, kemudian SMS kah, atau video call kah, atau apa? Itu penting. Sehingga dari sarana itu kita bisa tahu jenisnya akan apa, lalu cara delivery-nya seperti apa, ya. Dan berapa jumlah lubang pada gambar baju di bawah ini? Yang tahu jawabannya silakan ketik di chat box. Siap? Kalau bertanya boleh sambil ketik di chat box dulu. 2, 6. Lo semua 4, 8. Oke. 4, 2, 6, 8. Ya, silakan ketik di chat box ya. Dan Bapak Ibu sambil menulis di chat box, Bapak Ibu tidak harus menjawabnya dengan Bapak Ibu bisa mainkan peran di sini. Apa? Karena pastinya setiap anak persis seperti apa yang Bapak Ibu lakukan. Dia akan menjawab berdasarkan intuisi dan perspektif dia melihat. Gitu loh. Kita tidak akan bicara benar atau salah di sini, tapi kita bicara sebagaimana kenapa dia menjawab itu. Kita coba gali apa alasannya, itu penting sebenarnya. Bukan dari jawabannya, kalaupun andai kata nanti pertanyaannya ada yang benar, yang jelas kita tahu bahwa baju itu kalau bolongnya ada 4, ya kan? Tapi ketika ada jawaban yang lain, mari kita explore ya. Tangan bawah, tangan kiri kanan bawah ya, kemudian leher. Nah, yang 2 itu apa? Gambar. Gambar. Nah, itu kan ada alasan yang bilang gambar. Bisa aja kita, menurut saya gambar itu Pak. Apakah dia salah? Tidak, gitu loh. Jadi kita harus tahu, adakah yang menjawab itu adalah bolongan selain Bapak? Bolong 2. Bolong 2. Nah, ini ya. Bolong. Makanya jadi 6. Makanya jadi 6, karena bolong 2 di bagian depan. Padahal itu gambarnya kuning. Berarti harusnya ditembus ke belakang. Ada 4 di situ, 4 di kiri, jadi 8. Intuisi yang berbeda. Kalaupun dia jawab 6, apakah salah? Belum tentu juga. Kita akan dengarkan juga dengan alasan. Nah, hal ini yang kita perlu lakukan. Kadang-kadang yang mungkin ini keluar dari konteks, tapi paling tidak kita bisa tahu bahwa anak-anak tetap fokus dan anak-anak tetap bisa walaupun ini adalah distraction ya atau sedikit pengalihan, tapi paling tidak kita tahu bahwa mereka masih fokus mengikuti apa yang kita sampaikan seperti itu. Nah, terima kasih buat partisipasinya. Ini adalah yang terakhir, yaitu 3M dalam memilih jenis ice breaking yang tepat untuk Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan PJJ ataupun kegiatan apapun, baik offline maupun online ya. Saya ulangi, baik offline maupun online. Yang pertama itu M yang pertama mudah. Mudah buat siapa Bapak Ibu?
Mudah buat kita semua. Mudah buat kita semua, betul. Kita semua itu adalah Bapak Ibu sendiri dan siswa. Siswa ya. Jangan sampai buat Bapak Ibu aja udah sulit. Gitu loh kan, bisa dibayangkan buat Bapak Ibu aja sudah sulit, bagaimana dengan siswa. Walaupun kadang-kadang terbalik, bisa jadi buat siswa mudah, buat kita sulit, atau sebaliknya. Tapi pastikan tadi, mudah buat siapa? Buat Bapak Ibu dan anak. Pahami, mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dicerna, mudah diikuti, mudah dinikmati, mudah untuk ditangkap pesannya, semua mudah yang ada. Ya. Mudah Yang kedua, diakses. kenapa Bapak? Mudah diakses, ya betul. Sepakat. Oke, nah, saya sempat kaget tadi ada Oke. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin kita bisa ini. Mungkin mohon izin Bapak Ibu, bila ada suara tadi dari luar akan masuk, itu akan mengganggu rekan-rekan yang lainnya. Jadi kalau memang nanti mau unmute atau mau menyampaikan pendapatnya, baru di unmute ya Bapak Ibu, agar situasi kelas kita atau sesi malam ini tetap bisa berjalan kondusif. Nah, terima kasih buat partisipasinya. Yang kedua, Bertanya, Pak? boleh Bapak, monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Usman dari Kendari, Pak. Ya, silakan Pak Usman. Ini Pak, ini kan kadang kalau kita melakukan misalnya kegiatan untuk kegiatan pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi kan kadang ada kendala di Pak, istilahnya siswanya ini kan banyak-banyak dari kampung. Ya. Sehingga dia gaptek teknologi. Ya. Jadi kadang kami itu ya seperti misalnya di daerah itu mereka kita pandu dulu lewat WA, kita pandu lewat SMS. Kadang untuk mengcopy paste absen saja susah sekali. Nah ini kira-kira kendala-kendala seperti ini bagaimana mengatasinya untuk di yang Bapak jelaskan tadi. Oke, baik Pak Usman. Saya ingin mengajak Pak Usman dan rekan-rekan kembali ke masa anak-anak. Kalau kita jadi anak, Pak, apa sih yang kita inginkan selalu? Bahagia, Pak. Bahagia itu bisa didapatkan lewat apa ya, Pak? Paling mudah. Ya, permainan. Permainan, tepat sekali. Dan saya yakin sekali, berapapun usianya, sehingga umur kita saat ini, permainan menjadi sebuah hal yang penting buat kita, dan itu bisa kita akses kapanpun juga, dan itu bisa membuat kita bahagia, dan bahkan bisa mengikuti segalanya. Pertanyaan saya, gimana kalau kita buka, besok waktunya saat ini kita bermain, bagaimana caranya menggunakan WhatsApp, atau bagaimana melakukan SMS. Pesannya lucu-lucu. Tuliskan pesannya, caranya begini. Proses directnya bisa nggak kita melakukan itu? Prosesnya bisa nggak kita buat seperti itu? Bisa. Bisa. Tinggal permasalahannya kontennya mau kita buat seperti apa, Pak Usman? Memang tantangannya adalah, Pak, kita buatnya seperti apa ya? Jangan yang berpikir susah, Pak. Mari kita tempatkan diri kita sebagai anak itu, Pak. Ya, persoalannya begini, Pak. Karena juga kita kan dengan waktu yang terbatas, kemudian dengan tuntutan kurikulum yang kita diberikan untuk setiap KD misalnya, itu kan kita butuh mensinkronkan antara kegiatan yang akan kita buat untuk pembelajaran materi tersebut dengan kegiatan anak itu dibawa dalam keadaan gembira. Ya. Begitu Pak pertama. Ya. Karena kita ini guru kan selalunya tidak bisa bermain dengan bermain bebas, tapi ada tujuan yang harus kita capai sesuai dengan kompetensi yang akan kita rencanakan dalam pembelajaran kita. Kadang ini kan di daerah itu banyak kesulitan di situ, Pak. Ya, bisa dipahami, Pak. Saya bisa dipahami, Pak. Saya beberapa kali ikut relawan turun tangan, relawan kelas inspirasi sampai ke pelosok-pelosok. Artinya saya bisa pahami kondisi saudara-saudara anak didik kita yang di daerah yang sedemikian rupa. Tapi tadi memang, Pak, artinya gini, saya nggak minta Pak Usman juga akan bisa memasak nasi goreng, memasak semuanya, masakan dalam satu waktu bersamaan sekaligus. Pak Usman akan menentukan mana prioritasnya. Saat ini ketika prioritasnya adalah bagaimana cara menyampaikan
unit kompetensi tadi, bagaimana menyampaikan inti pembelajaran itu terhadap siswa. Yang perlu dilakukan kan ada dua pilihan, Pak. Kita memastikan dia paham dulu, atau memastikan dia bisa menggunakan perangkatnya. Kalau Bapak melakukan itu sekaligus bisa, tapi pasti akan butuh effort waktu. Tidak ada pilihan, Pak. Harus salah satu yang dilakukan lebih dahulu dan Dari prioritas. iya, dan pastinya saya yakin sekali, Pak, itu akan menambah energi dari Pak Usman. Makanya saya bilang, ini pekerjaan besarnya bukan cuma guru, artinya semua stakeholder yang memang concern dengan pendidikan harusnya memiliki peran penting untuk hal ini gitu. Karena sepakat sekali, Pak, jangan begitu. Kemarin saya baru ditantang bagaimana caranya membuat kelas WhatsApp menyenangkan. Karena ada beberapa pesantren yang memang mereka nggak pakai Zoom, nggak pakai ini, tapi prosesnya mereka hanya bisa pakai WhatsApp. Bahkan tadi yang Bapak bilang, pesan itu dilakukan tidak bisa WhatsApp karena kuota, sinyal dan segala macam. Jadi mau nggak mau lewat SMS atau telepon, itu akan lebih tantangan lagi kan. Nah, mau nggak mau tadi kita dikejar oleh target tadi, harus dicapai sekian persen. Jadi KPI-nya kan dirubah, atau key performance indikatornya Pak Usman akan berubah nih. Yang sudah tersampaikan, bukan yang dipahami, tanda kutip. Kalau saya gali kembali, berapa persen yang terpahami, itu sebenarnya kan jadi PR. PR-nya bukan PR teman-teman guru, itu juga tadi balik PR semua banyak pihak di sini. Tapi, yang tadi saya sampaikan, Pak Usman, apa yang bisa Bapak lakukan dulu yang terbaik. Saya sepakat bahwa perlu effort, kita tidak bisa bermain sembarangan. Justru ini, permainan dalam ice breaking kali ini, saya nggak mengajarkan bahwa mengarahkan kepada kita bermainnya sembarangan, tidak. Justru permainan ini menjadi konten bagian dari konten materi. Tapi tadi tetap kita akan ada prioritas. Urgensinya ada di tangan Bapak. Nah, ya, kemudian begini, ada satu kebetulan ini ada dari Direktorat SMK. Kami di daerah ini kendalanya, Pak. Misalnya kami menggunakan Zoom. Zoom itu kan biasa kita untuk pakai pembelajaran seperti yang kita laksanakan seperti ini kan bagus sekali. Tetapi itu kan hanya 30 menit yang gratis. Betul. Lebihnya itu berbayar. Nah, ini juga kendala juga, Pak, yang masalah berbayar ini. Sementara dari pihak, misalnya dari pihak sekolah, itu juga tidak memberikan bantuan kepada kita. Misalnya semasa PJJ ini, kita selama PJJ kita hanya diberikan insentif pulsa 200.000. Ini sudah berjalan berapa semester. Nah, sementara kegiatan pembelajaran itu berlangsung terus. Nah, kemudian kalau saya punya saran untuk Direktorat SMK, apakah melalui program Webex masuk sekolah supaya sistem online seperti ini bisa diterapkan di sekolah untuk setiap mata pelajaran. Karena kalau misalnya seperti ini Pak, tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kami misalnya harus menghadapi dalam satu hari menghadapi 3 kelas. Berarti kan minimal sekitar 3 kali 36 berarti harus sekitar 100 orang yang kita harus hadapi. Kalau misalnya kita pakai pembelajaran istilahnya satu tingkat, ini kan bisa kita ambil 1 kali. Ya. Jadi kalau misalnya kelas A, kelas B, kelas C ada materi kita bisa ambil 1 kali. Yang jadi masalah kan kalau misalnya dia berbeda tingkat atau berbeda kelas. Ya. Ini mohon mungkin dari pihak direktorat ini bisa meluncurkan semacam program online yang bisa diakses oleh setiap guru yang tidak terbayar, tidak terbatas ya Pak ya, untuk bisa mendukung proses pembelajaran itu sendiri ya Pak. Minimal standarnya itu ya kita pakai misalnya 60 menit ya atau 120 menit. Karena kita ambil kan seperti misalnya pelajaran produktif itu kan kita dalam 1 hari itu ya bisa sampai 5 jam pelajaran. Ya, karena 1 hari 7 jam pelajaran. Bahkan ada yang kalau di pembelajaran yang kelas 3 misalnya itu sampai 1 hari hanya 1 mata pelajaran. Ya. Nah, ini kan membuat anak menjadi bosan, Pak. Ya, kalau kita misalnya pembelajarannya hanya sistem online seperti ini. Berbeda dengan misalnya kita langsung di offline, kita langsung sampai kepada bendanya. Nah, kadang kalau misalnya kita sudah berikan video, kita sudah berikan
penjelasan ini, kemudian kita suruh mereka menyimak atau mengambil poin-poin penting dari kegiatan video tersebut atau film tersebut, kadang-kadang susah Pak, apa namanya, memberikan motivasi mereka. Nah, ini kendala kita mungkin bersama. Saya kira itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Usman. Kalau saya tetap berpikirnya kendala itu menjadi tantangan bersama dan apa namanya, effort memang benar sekali. Saya tidak bisa menyalahkan Bapak Ibu karena di satu sisi tuntutannya adalah KPI ya kan, target yang harus disyaratkan begitu tersampaikan, sementara di satu sisi lain ada beban tanggung jawab yang jelas bahwa proses pendidikan itu benar-benar tersampaikan dan bisa terimplementasi dengan baik di anak didik. Nah, ini memang sepertinya menjadi sebuah tantangan bersama. Tapi ini di chatbox sudah banyak sekali. Artinya ada beberapa fitur yang memang gratis Pak, bisa dilakukan, ada Google Meet dan segala macam. Tapi kembali memang bisa dipahami bahwa tidak setiap daerah memiliki sinyal akses, bahkan tidak ada di daerah kota-kota besar pun sinyal aksesnya bagus mumpuni. Dan kemudian tidak semua siswa juga bisa menggunakan hal tersebut. Nah, balik lagi memang apa yang bisa kita lakukan. Ya, saya baliknya kepada Bapak Ibu karena yang tadi saya di awal ketika ini menjadi kendala kita berhenti sampai di situ. Terkadang 45 menit dalam sesi Zoom itu menjadi luas ketika kita bisa mengkreasikan sebuah bentuk yang memang terlihatnya bisa menjadi luas gitu loh. Yang saya bilang tadi, konsepnya bisa jadi tapi ya tidak semudah itu juga memang Pak gitu. Jadi kita harus memikirkan konsep-konsep yang efektif ketika anak disuruh nonton terus kemudian yang ditonton juga tidak menarik. Jadi kan kita perlu ini. Bapak Ibu hadir malam ini dengan harapan kan bisa mendapat pelajaran dan Bapak Ibu akan memutuskan untuk stay tinggal di sini mendengarkan atau kemudian leave ya. Itu juga adalah pilihan. Ini kembali kepada bagaimana caranya kita menciptakan environment atau lingkungan kita di dalam konteks pembelajaran kita sendiri. Kalau memang kita membangunnya adalah hanya sebatas untuk mendeliver, saya pikir itu akan menjadi sebuah hal yang tidak apa namanya, bukan tidak bermanfaat, tapi mungkin tertangkapnya tadi sama siswa juga sama Bapak Ibu saat malam ini adalah, oh ya udah Mas Adi cuma mendeliver bahwa ice breaking itu begini-begini, tapi saya tidak berusaha untuk kenapa saya harus mengajak Bapak Ibu bergerak? Karena paling tidak Bapak Ibu merasakan. Kenapa Bapak Ibu harus chat box? Karena saya mau melihat interaksinya. Jadi Bapak Ibu juga merasakan bahwa oh itu kita terbangun loh. Tadi terbangun loh interaksi. Bahkan di sesi-sesi awal itu terbangun. Kok itu bisa? Pertanyaannya. Sampai keringat Pak. Kenapa Pak? Sampai keringatan. Nah sampai keringatan Pak Usman. Pertanyaan saya kembali, kok bisa? Pertanyaan keduanya, apakah itu tidak mungkin dilakukan kepada anak didik? Kalau dibilang, Pak, sulit mereka untuk bisa menerima itu. Pak, pada saat kita mencoba makan dengan tangan kanan, kemudian tangan kita sakit, dan kita harus menggunakan tangan kiri, itu butuh proses. Saya tidak memaksa bahwa malam ini, besok semuanya bisa menerima proses PJJ. Tidak. Sampai sekarang pun banyak sekali kendalanya. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang penting. Dan saya yakin sekali semangatnya Pak Usman dan rekan-rekan semua di sini itu sama. Itu baik. Makanya malam ini saya hadir untuk berbagi dalam konteks tadi Pak Usman dan teman-teman. Malam ini kita bisa loh membuat keriuhan, membuat keceriaan, membuat kesukaan, membuat interaksi. Kok bisa ya? Itu yang akan kita refleksikan. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu tadi kok berinteraksi dengan saya? Apa yang menyebabkan? Itu yang mungkin kita refleksikan. Kenapa siswa kita tidak bisa dilakukan seperti itu? Kalau balik tadi pertanyaannya Pak, berarti kita ada effort energi dong harus ya pastinya. Ada tambahan energi untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Ya pastinya Pak. Ketika kita mau pergi liburan, pasti kan ada effort, kita harus kumpulkan uang, kita harus siapkan ini, kita harus siapkan itu, baru kita bisa pergi menikmati liburan pada waktu yang tepat. Kalau kita diam saja mau liburan, apakah kita bisa liburan? Jadi pastinya akan ada energi yang terjadi. Demikian ya Pak Usman ya, rekan-rekan ya, semuanya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan mungkin ini juga bagian dari sharing, dan saya pikir Bapak Ibu juga punya refleksi yang lain yang bisa kita sampaikan. Gitu. Oke, Pak Adi Waluyo, ini kira-kira untuk materinya sudah selesai atau belum ini? Atau masih ada lanjut?
Sudah, tadi yang terakhir adalah 3M yang terakhir, kira-kira apa Oh. teman-teman? Ada yang fokus kah di M yang terakhir? Setelah mudah, kemudian M pertama apa Pak, Bu? Kalau ingat? Mudah, menarik, menyenangkan. Menyenangkan, yang terakhir. Menyenangkan buat siapa? Buat Bapak Ibu dulu, jangan buat siswanya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak senang dan terpaksa untuk melakukannya, jangan lakukan. Karena itu tidak akan memberikan impact yang berarti buat si penerima pesan. Jadi pastikan Bapak Ibu melakukannya pun dengan menyenangkan. Mari kita nikmati prosesnya. Memang ini kendala. Saat ini kita bisa melihat ini menjadi kendala, tapi tidak selamanya akan menjadi kendala. Ini menjadi tantangan kita untuk bisa melewatinya. Saya yakin sekali masih banyak di Bapak Ibu yang, Mas, ini kita harusnya begini loh, Mas, harusnya begini loh. Dan saya bilang tadi Bapak Ibu, ini peran kita semuanya. Termasuk saya sebagai salah satu praktisi, saya stakeholder di dunia ini, dan saya selalu bilang, ketika saya dalam komunitas-komunitas yang lain, proses ini, ya saya harus tetap ceritakan kepada teman-teman bahwa proses pendidikan itu adalah merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan lingkungan setempat, tidak hanya guru, seperti itu. Oke, ini adalah PR bersama. Itu mungkin Pak Soif yang bisa saya sampaikan malam ini. Nanti kita selebihnya bisa tanya jawab. Dan satu lagi sebelum menutup, mungkin Pak Soif, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu semuanya, silakan tangannya seperti ini dulu. Saya mau lihat teman-teman semuanya tangannya seperti ini dulu, kita gerak-gerakan seperti ini dulu, biar paling tidak ada relaksasi yang kita lakukan, ya, tidak seperti ini dulu, dibuka, ditutup, kemudian dibuka seperti ini, dan semuanya siap ya Bapak Ibu sambil begini, dan pegang dagunya Bapak Ibu. Iya, siap, dagunya di atas semuanya, ya, tepuk tangan dulu buat sesi kita malam ini. Ternyata Pak Adam masih fokus dengan dagunya ya. Oke, nggak apa-apa. Dan rekan-rekan semuanya saya kembalikan ke Pak Soif. Terima kasih.